ini terbukti tahun 2023 kemarin El Nino. Iya. Sempat terjadi, makanya ada asap juga di tahun 2023 Iya, kemarin. betul. Jadi curah hujan kita berkurang. El Nino tapi gampangannya curah hujan berkurang, La Nina menambah hujan. Nah, jadi saya kasih kata kunci di tahun ini tidak sebasah tahun 2020, 2021, 2023, tapi tidak sekering tahun kemarin. Apa yang terdengar di luar Kalimantan itu hutan gitu, iya betul Pak. Terus terang, walaupun saya bukan orang asli sini, tapi Kalimantan Barat sudah menjadi seperti tanah kelahiran saya, kampung saya. Karena kalau saya pulang, saya sudah nggak punya kampung lagi di Jawa. Jadi gitu. Anak mana nih? Gas kopi dong. Jong kopi pancong. Tak berduit kopi pancong. Jong kopi pancong. Mau irit kopi pancong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk mitra iklim Kalbar semua. Selamat datang di Ngopi Asik, ngobrol seputar iklim bersama Staklim Kalbar. Oke, Bapak saya mohon izin nih Pak, sambil perkenalan, saya mohon izin untuk pantun 2 baris saja Pak. Oke. banyak tuh. Saya Retno dari Tasik. Selamat datang di podcast pertama Ngopi Asik. Oke. Teman-teman, mitra iklim Kalbar, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama tamu istimewa di podcast perdana ini. Saya bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Bapak Luhur Triuji Praitno, SSI Emling. Selamat datang Bapak di episode pertama podcast Ngopi Asik. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu di episode perdana ini. Saya izin pantun dulu Pak, sekali lagi aja. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Oke. Beli koran sampai ke Tasik. Boleh mampir nyeblak dulu. Biar obrolan kita makin asik, boleh gak ngopi dulu? Oke, bahasa Pontianak ya? Iya betul Pak. Oke, Mbak, nanti pesan kopinya 1 ya Pak, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, Bapak, kita mulai saja. Kita pengen tahu nih, sebenarnya Pak Luhur nih siapa ya? Saya dan juga mitra iklim Kalbar pengen tahu nih lebih jauh tentang Pak Luhur nih sebenarnya siapa, dan sampai bisa menjadi kepala stasiun yang menurut saya pribadi kayak wow gitu, luar biasa. Jadi pengen tahu dong seperti jadi siapa sih sebenarnya Pak Luhur? Silahkan Bapak. Iya, baik. Terima kasih nih undangannya. Sangat berkesan bagi saya. Iya. Apalagi ini perdana katanya. Iya, betul sekali Pak. Saya manusia biasa saja juga seperti teman-teman BMKG yang lain ya. Iya. Mungkin kata orang ada sudah zamannya gitu. Mungkin masanya saya. Iya. Saya Luhur Triuji Praitno. Pakai gelar enggak nih? Oh, boleh sekali Bapak. Ya? Gelar. Luhur Triuji Praitno, SP Emling. Oke, saat berarti ini menjabat sebagai Kepala Stasiun Klimatologi kelas 2 Kalimantan Barat. Oh, luar biasa. Jadi saya cerita nih boleh? Iya, boleh sekali Bapak. Jadi pengen tahu kita semua. Iya, tapi nanti dikasih kopi beneran. Oh iya, jelas pasti Bapak. Aduh, udah mulai habis. Saya pertama kali bertugas di Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat. Oh, di sini Pak. Menjadi PNS. Oh, ya. di sini luar biasa. Jadi pada tahun saya dulu lulusan SMA. Oh ya. Fisika, IPA ya. Pada zaman dulu memang kalau kita mau masuk sekolah taruna perhubungan ya dulu Departemen Perhubungan PPLMG itu jurusannya harus IPA. Oh iya. Kebetulan saya fisika dulu A1 tahun 90-91. Saya belum lahir Pak. Iya ya, sudah tua dong saya. Oh, enggak dong Pak. Kemudian pada tahun 94 saya lulus dari
BPLMG dulu namanya, Oke. Taruna dari Perhubungan, yaitu Badan Pendidikan dan Latihan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. BPLMG. Iya. Nah, saya kemudian penempatan pertamanya ada di Kalimantan. Kalimantan. Jadi begitu. Dulu namanya Kalimantan Stasiun Klimatologi Siantan dulu. Oh, namanya, Siantan ya. pertama kali ya. Oh iya. Jadi penempatan pertama saya kaget juga karena mendapatkan info di Kalimantan gitu seperti apa, saya nggak bisa bayangin pada Iya, saat iya, iya, itu. betul. Ya apa yang terdengar di luar Kalimantan itu hutan gitu Iya, kan. betul Pak, betul Pak. Jadi banyak teman-teman saya dulu yang seangkatan ada juga yang penempatan di Putus Ibo langsung nggak mau berangkat. Tapi Iya, karena iya. saya dididik oleh orang tua dulu ya, kalau kita sudah niatkan sesuatu ya kita harus jalani gitu. Oh, luar biasa. Jadi saya berangkat ke sini dengan ya karena bukan saya memuji, saya mudah bergaul ya Iya. dengan lingkungan sekitar. Kemudian ya rupanya betah gitu ya sampai kemudian tahun 2025 saya 2021 melanjutkan S1. Oh. Kalau dulu sekolah lagi itu agak susah. Oh gitu ya. Karena ada ketentuan harus masa kerja harus 5 tahun baru kita bisa sekolah Oh, lagi. sulit ya Pak? Iya, makanya kalau sekarang ini teman-teman yang baru masuk kemudian ada peluang sekolah, sangat bagus sekali. Iya, gitu iya, ya. betul, Pak. Kesempatan diberikan oleh negara, kesempatan harus kuliah, ya harus diambil kalau bisa. Iya. Ayo mumpung masih muda. Kalau saya dulu harus biaya sendiri karena dari pemerintah tidak ada, Oh, gitu. dan harus 5 tahun masa kerja baru kita bisa dibolehkan Untuk untuk kuliah. studi lagi, kuliah lagi. Oh iya. Tahun 2001 saya masuk kuliah S1, kemudian tahun 2013 saya S2. Jadi iya, S1-nya di UPB, Universitas Pancabakti Pontianak, kemudian S2-nya di Universitas Tanjung Pura, ngambil Magister Ilmu Lingkungan. Oke. Nah, pada saat itu tahun 2016 saya sudah menjadi staf ahli, fungsional ahli. Kemudian saya diberi amanah lah ya, menjadi kepala seksi data dan informasi di Stasiun Klimatologi Lombok Barat. Oh, jadi Bapak pindah ya saat Pindah itu? tahun 2016, saya keluar SK, dilantik. Ya sudah, kita memang harus siap kan, kalau Iya, betul, pemerintah atau negara membutuhkan ya kami siap. Iya. Jadi pada saat itu mungkin ada 1-2 atau baru pertama lah seorang kasih pindah antar pulau, jadi pindah. Iya, luar Kami biasa pindah. Kemudian alhamdulillah setelah 5 tahun di Lombok dengan ya mungkin kinerja adalah ya yang menilai kan yang di Jakarta, saya diberi amanah lagi, rezeki juga dari Allah untuk menjabat menjadi kepala stasiun klimatologi. Nah, kebetulan sekali gitu ya, dilalah gitu ya, kalau orang Jawa bilang dilalah itu saya dikembalikan lagi ke Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat gitu ya. Luar biasa sekali. Ya, itu saya bersyukur banget pada saat itu karena bisa kembali ke Kalimantan Barat itu. Sampai sujud syukur saya pikir karena terus terang walaupun saya bukan orang asli sini, tapi Kalimantan Barat sudah menjadi seperti tanah kelahiran saya, kampung saya, karena kalau saya pulang saya sudah nggak punya kampung lagi di Jawa. Jadi gitu. ya sudah, berarti saya karena lama di sini, masa kerja hampir 21 tahun, setelah itu pindah ke Lombok 5 tahun. Biasa. Sekarang saya sudah hampir 30 tahun masa kerjanya. Oh, luar biasa. Mitra Iklim Kabar. Jadi bapaknya dari sini kemudian ke Lombok, kemudian balik lagi ke sini, ternyata jadi seorang kepala stasiun. Luar biasa. Wah, kopinya sudah datang. Terima kasih nih. Terima kasih, Mbak. Ini bisa langsung diseruput nggak? Boleh banget, Pak. Mumpung masih anget. Saya mau menikmati kopi asiknya nih. Iya, boleh, Pak. Coba dulu ya, Bismillah. Bismillah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Luar biasa memang. Sungguh nikmat kopi Pontianak ini ya. Iya, betul. Jadi
teman-teman mitra iklim Kalbar maupun yang di luar Kalbar nih yang mau main ke Kalimantan Barat, kopinya enak. Aduh, kopinya Luar memang biasa. betul-betul asik. Iya. Sesuai dengan tema kita ngopi asik Kopi ya. asik. Oke, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini di belakang nih ada tulisan BMKG nih, Iya, Bapak. iya. BMKG itu sebenarnya apa sih, Pak? Kalau mitra iklim Kalbar dan saya boleh tahu gini, Pak. Iya. Saya kan tadi sudah cerita tentang BPLMG. Iya, betul. Institusi saya adalah BMKG. Iya. Jadi BMKG kepanjangannya dulu ya, Iya, betul. merupakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Geofisika. Oh, berarti itu kependekan ya, Iya, BMKG itu. kependekan BMKG. Oke. Mungkin sudah banyak lah yang Iya. tahu apa sekarang sudah bisa dibilang viral ya Iya, BMKG ini. betul sekali. Bisa apa namanya memenuhi segala aspek Iya. kepentingan ya masyarakat. Jadi sesuai undang-undang ya, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2029, tupoksi BMKG adalah melaksanakan tugas kepemerintahan di Iya. bidang meteorologi, klimatologi, Dan kualitas udara, Oh, dan geofisika. ada kualitas Iya, udaranya jadi ya, ada. Bapak? Oh, di gitu. klimatologi ada kualitas udara. Oh. Nah, dari tugas pokoknya adalah itu, jadi iya. melakukan pengamatan, kemudian mengumpulkan datanya, mengolah, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang nantinya akan disebar, didiseminasikan ke masyarakat menjadi suatu informasi yang bermanfaat ya iya, bagi masyarakat. Ya bisa petani, bisa pedagang ataupun dari apa namanya kalangan bisnis, bisa semua. Jadi iya, contoh kecil pada saat saya masuk kuliah dulu di BMG, ada sebuah kampung ataupun wilayah gitu yang memang notabene masyarakat atau orang kampung di situ adalah pengrajin atau pembuat kerupuk. Oh, kerupuk. Kering. Jadi Iya, iya. mereka secara spesifik minta ke BMKG untuk diberikan informasi cuaca di situ supaya bisa menjemur, supaya kerupuknya tidak basah. Itu iya, bisa. Jadi BMKG bisa sampai ke skala downscale-nya sampai ke yang sekecil itu. Oh, luar biasa ya. Berarti informasi BMKG ini ternyata sangat penting ya, Bapak, untuk Iya. semua kalangan malah ya, Benar Pak. sekali. Jadi apalagi saat ini ya, kita tahu mungkin bencana ataupun cuaca dan iklim ini sudah tidak menentu Iya, ya, betul, susah betul. diprediksi, sehingga memang informasi BMKG sangat benar-benar diperlukan. Iya, betul. Nah, tadi Bapak ada beberapa kali menyebutkan informasi, salah satunya tadi Bapak sudah menyebutkan informasi cuaca. Nah, selain itu ada informasi apa lagi sih, Pak, yang dihasilkan oleh BMKG gitu, Pak? Iya, tadi adalah BMKG yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun Iya. 2009. Sampai ada undang-undangnya ya, Pak? Iya, di undang-undangan ini karena BMKG adalah salah satu lembaga ya kan, atau non departemen, jadi lembaga pemerintah non departemen, LPND lah bisa Iya. dibilang gitu, yang tugasnya itu tadi melaksanakan membantu pemerintah dalam hal bidang klimatologi, MK tadi dan kualitas udara ya, kualitas udara dan dan geofisika. geofisika. Oh, luar biasa. Berarti informasinya ada informasi meteorologi, kemudian tadi klimatologi, Klimatologi, dan kualitas udara dan geofisika. Oh, Nah, luar biasa. Di BMKG di Kalimantan Barat ini juga bukan hanya stasiun klimatologi saja. Oh, gitu, Pak. Ya. Oh, ada lagi kantor lain berarti, Pak. Jadi ada 8 UPT di Kalimantan Barat ya. Oh, banyak jadi ya. mungkin BMKG ini kan tersebar di semua provinsi ya di Indonesia. Iya. Jadi ada meteorologi, ada kantor stasiun meteorologi, Ya. ada stasiun klimatologi, Ya. ada stasiun meteorologi maritim, Ya. dan ada stasiun geofisika. Oh. Nah, ini masing-masing bidangnya. Oh, gitu. Jadi di kantor saya stasiun Klimatologi. berarti Oh, bergerak gitu. dalam bidang iklim. Oh, gitu. Nah, tadi kalau pertanyaan tentang informasi apa Iya. saja ya.
Jadi kalau di kantor saya sendiri, Iya. saya nggak berbicara di meteorologinya, Iya, nggak baik, berbicara di geofisikanya. Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat itu memberikan informasi, sebenarnya kalau bisa dibilang apa saja ya, banyak sekali. Terutama yang penting di bidang iklim, Iklim, jadi oke. keikliman. Pertama, yang paling cepat yang diterbitkan oleh Stasiun Klimatologi adalah informasi perakiraan curah hujan dasarian. Dasarian. Dasarian itu dasa 10 artinya, rian hari, berarti 10 harian. Rentang paling pendek, paling cepat. Paling cepat ya Pak. Jadi setiap bulan teman-teman forecaster kami ya, itu fresh graduate semua ini pada lulusan-lulusan baru yang Luar biasa. sudah ya istilahnya 4 tahun dia belajar tentang itu terus Iya. waktu dia pendidikan dulu kan. Oh iya. Itu udah ya kalau kita bilang mulai expert lah ya. Kalau expert nanti mungkin sampai S2 S3. Nah, mengolah, kemudian melakukan pengamatan, diolah, kemudian datanya dianalisis menjadi suatu informasi, Iya. yaitu perakiraan curah hujan dasarian yang paling cepat itu ya. Oke, Kemudian ada hari tanpa hujan, informasi hari tanpa hujan. Hari tanpa hujan HTH ini merupakan cikal bakal peringatan dini kekeringan. Jadi bisa dipantau beberapa hari suatu tempat itu tidak hujan gitu. Oh, jadi isinya seperti itu ya Pak, Iya. informasi hari tanpa hujan. Tanpa hujan. Oh iya. Kita bisa berasumsi gini, kalau seandainya pada suatu daerah itu sudah diberikan informasi bahwa daerah tersebut sudah 30 hari tidak hujan. Tidak 30 hari 30 tidak hari hujan. tidak hujan berarti sebulan ya. Pak. Oh, Sebulan, kemudian ada informasi lagi ditambah di situ perakiraan probabilistik atau perakiraan curah hujan 10 hari sampai 20 hari ke depan tidak hujan ataupun hujannya kecil. Berarti kan masyarakat sudah harus waspada Iya, ya. waspada itu, Pak. Atau minimal siaga lah. Iya. Karena rentang waktu tidak hujan dan ditambah perakiraan lagi 10 hari ke depan bakalan hujannya kecil atau tidak hujan sampai tidak hujan, berarti kan semakin panjang. Iya, betul kita Pak. tidak hujannya. Nah itu mungkin itulah cikal bakal nanti akan dikeluarkan peringatan dini curah hujan rendah ataupun peringatan dini kekeringan. Oh gitu. Jadi cukup sangat penting ternyata Penting informasi sekali, dari penting stasiun sekali, klimatologi. baik itu untuk pertanian maupun ya pemangku kebijakan yang lain. Iya betul. Contohnya mungkin daerah aliran sungai Iya. untuk mengalirkan pengairan irigasi di sawah, itu penting sekali informasi hari tanpa hujan. Itu yang kedua. Kemudian ada informasi curah hujan bulanan sampai 3 bulan. Nah kita batasin dulu 3 bulan nih. Nggak usah. Kalau kita diminta oleh masyarakat, misalkan ada suatu instansi yang minta 1 tahun, bisa kita buatkan. Oh luar biasa sekali. Tapi tetap lebih bagus karena biasanya lebih panjang ya. Iya. Karena dinamika atmosfer sangat-sangat dinamis. Maksudnya hujan ataupun cuaca ini sangat dinamis sekali, cepat berubahnya. Jadi kalau bisa peringatan dininya informasi perakirannya 3 bulan. Jadi kita berikan 3 bulan dulu, nanti setiap bulan kita update lagi untuk bulan berikutnya 3 bulan. Iya. Nah itu 3 bulanan. Kemudian apalagi ya, banyak sebenarnya. Kemudian yang pasti adalah peringatan dini kekeringan, iklim ekstrim seperti itu, entah itu banjir ataupun kekeringan. Kekeringan ini kan kalau di Kalbar sudah identik dengan asap. Iya betul sekali. Asapnya. Kalau udah 10 hari, 20 hari tidak hujan, sudah pasti kita selalu melihat ada pastilah itu asap. Iya betul sekali. Nanti kita harus memberikan informasi hotspot walaupun kita menyampaikan meneruskan dari stasiun meteorologi Supadili. Gitu. Nah, kemudian informasi yang tidak kalah penting adalah informasi perakiraan musim. Jadi musim hujan, musim kemarau itu kita berikan kepada masyarakat. Jadi untuk petani sudah mudah untuk kapan waktu tanamnya, kapan harus dilakukan istirahat ya. Jadi kaitan dengan erat BMKG, stasiun klimatologi dengan petani itu sangat erat sekali. Gitu, jadi masyarakat dinas pertanian terutama kalau stakeholder kita adalah
Dinas Pertanian yang selalu memanfaatkan informasi perakiraan musim kita dan perakiraan curah hujan bulanan. Oh. Nah itu. Kemudian ada lagi karena kita ada peralatan kualitas udara, kita juga memberikan informasi kualitas udara kita. Jadi gitu. udara ambien kita ini kalau ada asap kan tentunya nggak bagus nih. Iya, betul-betul, Nah, Pak. itu berapa sih sudah bisa aman nggak dihirup oleh makhluk hidup, manusia terutama ya? Ada alat seperti itu ya, Ada, Pak? Oh, luar namanya biasa sekali. PM dulu kita punya PM10, kemudian sekarang PM 2,5 partikulat meter 2,5 mikro. Oh, itu ukuran Iya, ukuran partikelnya ya, Pak? partikelnya, Oh, iya. oke, luar biasa sekali. Jadi sangat banyak sekali ternyata ya, Iya, Bapak, luar biasa. informasi dari Staklim Kalbar ini. Ini boleh disebut lagi nggak? Boleh Sepertinya sekali, ada Bapak. syaratnya. Saya terlalu terlalu banyak ngomong nggak? Oh, tidak. Itu justru Pak Luhur nih memberikan informasi yang sangat banyak sekali yang bisa Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. diketahui untuk saya dan juga mitra iklim Kalbar sekalian. Iya, iya. Oke, Pak. Tadi informasinya cukup banyak. Nah, berarti bisa dong berarti mitra iklim Kalbar mendapatkan informasi ini langsung gitu ya, minta ke Staklim Kalbar bisa ya berarti, Pak? Bisa datang langsung ke kantor kami bisa, Oke. ataupun melalui nomor telepon, nomor oke. WA kita Iya. biasanya sudah bagikan itu. Iya. Kemudian bisa juga melalui website kami. Oke. Kami ada media sosialnya, bisa ada website ya, Iya. ada YouTube. Iya. Pokoknya kalau di Google ketik aja iklim Kalbar, info iklim Kalbar, udah keluar itu. Oke. Mau Facebooknya, mau IG-nya, Iya. sudah keluar semua. Nanti ada nomor WA-nya juga. Oke, baik. Jadi untuk mitra iklim Kalbar yang ingin mengetahui lebih jauh informasi seputar iklim di Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bisa googling nih Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, atau seperti tadi kata Pak Luhur, info iklim Kalbar. Nah, nanti Iklim akan Kalbar muncul. juga langsung muncul di urutan pertama. Dia nanti akan muncul mitra iklim Kalbar. Jadi untuk mengetahui bisa langsung diakses tadi media sosialnya maupun di website, ataupun tadi ada nomornya ya, Pak? Ada nomor nomornya. WA-nya, nanti bisa dihubungi Ada, saya. bisa di bawah di Oke. dalam. Kalau kita buka webnya nanti ataupun buka Facebooknya nanti ada di bawahnya ada nomor untuk Oke. WA-nya segala macam. Ya, boleh dicek di Mitra Iklim Kalbar nanti untuk mengetahui lebih lanjutnya. Oke, Bapak, saya pengen nanya pertanyaan terakhir nih, Bapak. Kira-kira untuk iklim di 2024 ini seperti apa sih, Pak? Apa yang harus kita mungkin bisa waspadai? Tadi kan apakah ada peringatan dini kekeringan seperti yang tadi Pak Luhur sampaikan, atau seperti apa, Pak? Silakan. Iya, ini mumpung di awal tahun Iya, betul, Bapak, masuk betul bulan sekali. Maret ini. Memang mungkin masyarakat di luar sana sudah, karena sekarang ini mudah, informasi itu mudah, mendapatkan ilmu itu mudah. Apalagi sekarang zamannya teknologi ya. Mungkin mereka sudah bisa melihat bahwa tahun lalu kita dilanda 3 kali La Nina, triple deep La Nina. Triple Deep La Nina. 2020, 2021, 2022. Iya, oke. Triple deep La Nina. Jadi basah ya, hujan terus ya. Oh, iya, betul, Pak. Sehingga Kalbar ini tidak pernah ada asap. Oh, Kemudian kebiasaannya seperti trennya tahun 1971, 72, 73 itu pernah terjadi triple deep La Nina. Oh, jadi Kemudian di sebelumnya sudah pernah ya, Pak? 74 itu kemudian El Nino. Nah, ini terbukti tahun 2023 kemarin El Nino iya. sempat terjadi, makanya ada asap juga di tahun 2023 Iya, kemarin betul. Jadi curah hujan kita berkurang. El Nino tapi gampangannya curah hujan berkurang, La Nina menambah hujannya. Nah, kemudian di tahun 2024 ini, saat ini di akhir-akhir masih ada El Nino-nya, masih di Maret sampai April masih moderate, tapi sudah meluruh akan menuju ke netral. Oke. Menuju ke netral. Iya. Kemudian ya kita nanti tetap memberikan update terus apakah dia netral kembali ke La Nina lagi atau bukan nanti ke El Nino. Tapi indikasi menuju ke terlihat di Samudra Pasifik di Nino 34 itu sudah lidah-lidah La Nina sudah terlihat sih, tapi masih indikasi ya, kita terus lakukan update karena ini berubah terus. Nah, jadi saya kasih kata kunci di tahun ini tidak
basah tahun 2020, 2021, 2023, Oke. tapi tidak sekering tahun kemarin. Oh gitu, Berarti oke siap. masih ada hujan, Iya. masih ada basah. Oh, Jadi masyarakat Kalbar perlu diwaspadai juga hujan-hujannya ini ya. Kalau untuk pertanian mungkin ya dimanfaatkan lah. Iya, Mumpung- betul sekali. Mumpung sekarang masih ada hujan, ditampung-tampung Iya. ya untuk mengaliri. Jadi tahun ini tidak sekering ya, lebih basah lah. Iya. Berarti tidak sekering tahun 2023 atau Iya. lebih basah dari tahun 2023. Oh, jadi sedang-sedang lah ya, Pak di sini. sedang-sedang. Oh, ya, oke, masih siap. masih ada hujan. Iya. Dan saat ini juga masih musim hujan karena Iya, musim betul, hujan betul. Kalimantan Barat itu di bulan Juli nanti dasaran ketiga Iya. sampai Agustus dasaran Iya. pertama itu ada yang masuknya di Juli 3 sampai di Agustus. Oh, berbeda-beda Ya, ya, Pak? berbeda. Oh, ada, iya. ada karena wilayahnya berbeda. Kemudian musim puncak musim kemaraunya itu di bulan Agustus. Agustus, Ya. Agustus oh. musim itu hujan paling kecilnya di situ. Oke. Dan berhati-hati. Iya, perlu diwaspadai. Tadi ada asap ya, Pak. Iya, Oke, asap. berarti Mitra Nah. Iklim Kalbar perlu diwaspadai di bulan Iya. Agustus tuh. Ini Mitra waspada Iklim asap. Kalbar ya, lupa Iya. ya Mitra Iklim Kalbar. Iya, Jadi betul. terus pantau terus dan ikuti terus informasi dari Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat untuk mendapatkan informasi yang terkini. Oke, luar biasa. Berarti tadi di highlight lagi tadi kalau ternyata di tahun 2024 ini tidak sekering 2023, Iya. namun tidak sebasah di 3 tahun sebelumnya lagi. iya. Jadi Kuncinya itu. ya, jadi ketika ada hujan silahkan dimanfaatkan, Mitra Iklim Kalbar ditampung untuk persiapan ketika menghadapi musim kering, terutama di bulan Agustus. Juli, Agustus. Juli Agustus Mitra Iklim Kalbar. Oke, luar biasa. Untuk selanjutnya, Ya, sambil ngopi. Oke, nih, saya. Ngopi asik, oke banget. asik sekali. Hmm. Oke, tadi sudah informasinya. Sekarang ternyata kita sudah sampai di penghujung podcastnya, Bapak. Mohon maaf iya, sekali nggak terasa ternyata. juga ya. Iya, ternyata. Sebenarnya masih asik nih. di Iya, sini. masih Enak asik banget. ternyata. Aduh, luar biasa. Bahkan bisa refill Stasiun mungkin, Pak. Klimatologi Kalimantan Iya, Barat, luar ya. biasa sekali di Keren. episode pertama ini. Iya. Oke, boleh saya tutup dengan pantun lagi? Oh, silakan. Saya tinggal bilang asik aja ya. Karena ngopi asik. Ngopi asik, asik. Bukan apa, cakep ya. Iya, tapi asik. Oke, Ya. Oke, singgah beli soto Kediri Asik. sampai habis libas semua. Asik banget. Saya Retno pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih Terima Bapak kasih. telah meluangkan waktunya di Terima podcast kasih. Ngopi Asik. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.